Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua MPR RI Mas Bambang Susatyo, yang kami hormati Ketua DPD RI Bang Lanyala, yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr. Edi Hiarets, yang kami hormati seluruh narasumber yang berkenan hadir pada acara pada siang hari ini, terkhusus abang saya, abangda yang kami cintai, Bang Irman Gusman, yang hari ini sedang berbahagia karena meluncurkan produk intelektual sebagai kader HMI, yaitu berupa buku. Jadi, Bang Irman Gusman adalah mewakili dari kader HMI yang produktif karena menuangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk buku. Yang kami hormati seluruh narasumber, ada Pak JK, Bang Akbar, Mas Fahri Hamzah, Bang Hamdan Julfa, Mbak Nini Rahayu, Prof. Eman Suparman, dan seluruhnya para pengurus serta partisipan di webinar pada hari ini. Alhamdulillah atas puji dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan suri teladan perilaku sikap kita keseharian. Majelis Nasional Kahmi menyambut baik pada Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 dan peluncuran buku dari Bang Irman Gusman yang berjudul Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Jadi, memperjuangkan kebenaran dan keadilan hukum di dalam rel hukum nasional dengan masinis kereta api yang beragam, warna-warni dan pemikiran oleh Bang Irman Gusman adalah merupakan sebuah drama peristiwa takdir yang telah dilalui dan didokumentasikan dalam bentuk buku. Gunanya adalah untuk memberikan inspirasi, memberikan pelajaran sejarah, memberikan catatan-catatan kaki dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Bang Irman Gusman sedang mencari Dewi Keadilan. Oleh orang Yunani disebut dengan Dewi Themis, oleh masyarakat Mesir disebut dengan Dewi Ma'at, dan oleh orang Romawi disebut dengan Dewi Justisia. Bisa saudara dapatkan dalam bukunya Bang Irman Gusman bagaimana proses dalam pencarian keadilan dan kebenaran untuk mencari dewi-dewi keadilan. Yang kedua, catatan kami, Indonesia akan terus berupaya untuk menegakkan aturan sebagai negara berdasarkan hukum. Artinya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, setiap negara yang menganut faham negara hukum terdapat 3 prinsip dasar, yaitu soal supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, dalam proses itu harus disertai dengan upaya-upaya kreatif agar seluruh komponen stakeholder yang berkaitan dengan menjadikan hukum sebagai panglima harus
berjuang terus agar Indonesia bisa tegak lurus menjadi negara berdasarkan hukum. Dalam momentum kebangkitan nasional pada tahun 2021 ini, kami mengajak agar terus untuk membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Kita mengetahui bahwa nasionalisme sebagai sebuah paham kebangsaan, tiap-tiap negara berbeda arti dan budayanya. Nasionalisme mempunyai sejarah, budaya, watak, dan karakter yang berbeda-beda. Bagi suatu negara lain, bisa saja nasionalisme itu adalah merupakan diekspresikan dalam bentuk kolonisasi, imperialisme. Tetapi bagi bangsa Indonesia, nasionalisme Indonesia itu adalah merupakan nilai spirit yang tumbuh dalam rangka untuk melawan imperialisme. Itulah nasionalisme Indonesia melawan imperialisme, karena imperialisme adalah bentuk kezaliman bagi umat Islam, kezaliman itu wajib hukumnya untuk dilawan. Jadi spirit nasionalisme Indonesia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses sejarah Indonesia hari ini dan ke depan. Kebangkitan nasionalisme harus terimplementasi menjadi kebangkitan ekonomi, kebangkitan hukum, kebangkitan politik, kebangkitan sosial budaya yang mengarah kepada tercapainya Indonesia adil, makmur, sejahtera, modern, dan beradab. Yang terakhir, marilah bersama-sama kita berdoa untuk Palestina, karena sedang dalam masa susah. Ini bukan persoalan agama, tapi ini adalah persoalan keadilan, persoalan kemanusiaan. Di Palestina ada beragam agama. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, dan yang lain. Jadi, melawan terhadap penjajahan itu adalah sesuai dengan ajaran Bung Karno, sesuai dengan Pancasila, dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bung Karno pernah menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina selama bangsa Palestina belum dipimpin oleh rakyat Palestina. Selama itu pula bangsa Indonesia akan membantu perjuangan rakyat Palestina. Marilah sama-sama kita berdoa agar Palestina yang juga merupakan bagian dari kita, karena proses kedaulatan negara itu harus terimplementasi sebagai bagian wujud dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah juga merupakan tanggung jawab kita. Demikian sambutan dari kami mewakili Majelis Nasional kami. Selamat kepada Bang Irman Gusman yang telah meluncurkan buku, dan selalu sehat, selalu barokah, dan selalu bahagia bersama keluarga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai Yakuza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Ketua MPR, Ketua DPR, Pak Tri Sutrisno, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kalla, Pak Hamdan Zulfa, yang saya hormati Pak Wamenkumham, yang hadir di sini juga ada Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2019 sampai 2016, Wakil Menteri Kumham, Profesor Edi Hiarits, para pembicara diskusi Saudara Fahri Hamzah tadi,
Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Saudara Viva Yoga Mauladi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Saudara Manimbang Kaharyadi, serta para tamu undangan, Bapak Ibu, Saudara sekalian secara offline maupun online di acara webinar Kebangkitan Nasional ke-113 pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya juga mengucapkan terima kasih, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan kepada umat Nasrani saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Saya juga berterima kasih kepada Majelis Nasional KAHMI yang mengundang saya untuk menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam acara peluncuran ketiga karya sahabat saya, Saudara Irman Gusman. Semoga buku tersebut memperkaya khasanah intelektual dan literasi bangsa ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, topik bahasan yang diberikan kepada saya oleh Majelis Nasional KAHMI sebagai penyelenggara acara ini adalah pencegahan korupsi di jajaran Pemda dan penguatan ekonomi daerah. Dua isu yang berbeda tetapi saling terkait karena korupsi jelas melemahkan ekonomi di daerah. DPD RI memang tidak secara khusus bertugas melakukan pencegahan korupsi, meskipun DPD RI memiliki kewenangan pengawasan atas undang-undang tertentu dan atas peraturan daerah. Tetapi DPD RI sebagai wakil daerah jelas memiliki kewajiban untuk melakukan penguatan perekonomian daerah. Karena bagi DPD RI ada 3 isu strategis daerah yang harus disuarakan oleh DPD RI, yakni pertama, percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah, kedua, peningkatan indeks fiskal daerah, ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Ketiga isu tersebut memang berkaitan dengan topik pencegahan korupsi di daerah. Karena seperti saya katakan tadi, perilaku koruptif akan menghambat dan memperlambat pencapaian ketiga hal strategis tersebut. Sudah ada ratusan bupati dan wali kota serta anggota DPRD yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi, pun demikian dengan gubernur. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Sudah banyak para pemerhati, pakar, dan pegiat anti korupsi yang membedah persoalan tersebut untuk menjawab pertanyaan itu. Semuanya benar, ada yang menyoal dari sudut pandang biaya pilkada yang mahal, ada yang menyoal dari sudut lemahnya sistem, ada yang menyoal dari sudut mentalitas dan lain-lain. Termasuk menyoal dari lemahnya fungsi percepatan pencegahan dan menjaga tugas utama aparatur penegak hukum. Sebab bila fungsi ini berjalan dengan sempurna, tentu early warning system akan berbunyi sebelum tsunami terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini saya mencoba
untuk melihat dari luar sudut pandang itu semua, senyampang kita masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya ingin meminta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati untuk menggaungkan kembali tujuan kita berbangsa, tujuan lahirnya bangsa ini, sekaligus menggaungkan kembali cita-cita para pendiri bangsa ini. Dalam konteks pencegahan korupsi, kita sebagai bangsa harus memiliki pandangan yang sama, di mana pandangan itu harus dipahami dan tertanam dalam benak semua kepala daerah, khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Terbentuknya negara ini tentu memiliki tujuan, dan tujuan itu dituangkan dalam konstitusi, di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur, termasuk lembaga negara, dalam fungsi legislatif, yudikatif, dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Sekali lagi, coba direnungkan, ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Jadi bukan hanya soal mengkorup uang APBD atau APBN, tetapi ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Sehingga ketika ada undang-undang yang memerintahkan penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka sejatinya undang-undang tersebut adalah undang-undang koruptif. Ini bukan soal kepala daerah saja, tetapi soal komitmen kita sebagai bangsa. Pemerintah hanya bertugas menjalankan undang-undang, meskipun pemerintah bersama DPR membentuk undang-undang. Jadi selama ini kita tidak memperbaiki sektor hulu dan hanya sibuk di hilir, maka pasti akan ada bangsa dan negara lain yang menikmati kesibukan kita, karena kesibukan di sektor hilir hanya akan menghasilkan kebijakan tambal sulam yang makin membuat rakyat semakin jauh dari perhatian kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Irman Gusman, atas peluncuran buku berjudul Menyibak Kebenaran. Buku jilid ketiga ini berisi banyak fakta hukum dan laporan tentang kiprah Pak Irman semasa menjadi Ketua DPD RI, termasuk berbagai upaya yang dilakukan oleh DPD RI yang bertujuan memperkuat kepercayaan investor mancanegara untuk berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia. Buku Menyibak Kebenaran ini juga berisi banyak pelajaran berharga tentang penegakan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Karena itu, saya mengapresiasi terbitnya buku ini, sebab memang penegakan hukum harus berjalan seiring dan senapas dengan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Semoga buku ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, maupun dalam upaya kita bersama
untuk memenuhi aspirasi masyarakat di semua daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan daerah, sebagaimana yang senantiasa diperjuangkan oleh DPD RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku penegakan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sebagai legasi untuk generasi penerus, ini saya nyatakan dibuka. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, selamat kepada Majelis Nasional KAHMI, semoga tetap memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bambang Susatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bapak Lanyala Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ibu Puan Maharyani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sohibul Bait, pemilik hajat, yang terhormat Bapak Irman Gusman, mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, Bapak Insinyur Akbar Tanjung, Bapak Viva Yoga, para narasumber, Pak Fahri Hamzah, Pak Hamdan Zulfa, dan Bapak Ibu serta adik-adik peserta webinar yang berbahagia. Saya diminta untuk berbicara dalam acara bedah buku dengan judul Menyibak Kebenaran, Drama Hukum Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Tidak banyak yang ingin saya bicarakan, tapi saya mau memulai dengan ada suatu old maxim atau suatu adagium yang berbunyi Vox audita perit litera scripta manet. Vox audita perit. Sesuatu yang terdengar itu akan segera hilang. Litera scripta manet. Tetapi apa yang tertulis itu tidak akan pernah hilang. Artinya apa? Saya menyambut baik pengalaman hidup Pak Irman Gusman yang ditulis dalam buku, dan ini adalah buku yang ketiga, Menyibak Kebenaran, Drama Hukum Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman, sebab apa yang tertulis itu akan tetap tinggal, dan ketika orang membacanya akan terpatri di dalam hati sanubari, di dalam pikirannya, dan akan diambil manfaat, akan diambil faedah dari apa yang dibacakannya atau apa yang telah ia bacakan. Yang berikut, kalau kita membuka buku tersebut mulai dari eksaminasi, kemudian buku kedua dan buku ketiga hari ini yang diluncurkan, inilah yang memperlihatkan kondisi hukum di Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, ini kita masuk pada fase hukum modern. Dalam fase hukum modern, hukum itu bersifat netral. Namun sayangnya, kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang salah adalah yang kalah. Mengapa demikian? Because law is the art of interpretation.
hukum itu adalah seni berinterpretasi. Sehingga sekali lagi saya tekankan, belum tentu yang menang itu adalah yang benar dan yang salah itu adalah yang kalah. Teman-teman yang berkecimpung di dunia ekonomi melakukan suatu studi analisis ekonomi terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dan di situ dikatakan bahwa aparat penegak hukum itu dikategorikan sebagai profit maximizer, pengganda keuntungan yang luar biasa. Mengapa? Sebab yang tahu persis bagaimana aparat hukum itu bekerja adalah mereka sendiri. Oleh karena itu, masih di dalam studi analisis ekonomi terhadap kinerja aparat penegak hukum, terkadang aparat penegak hukum itu mereka menggunakan hukum sebagai senjata untuk melakukan atau sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah law is a tool of crime. Dan itu yang kemudian menjadi sorotan bagi kita bersama dan terutama adalah mereka yang bertugas untuk mengadili dan memutus perkara. Karena di dalam studi analisis ekonomi terhadap kinerja aparat penegak hukum, hakim itu dia untouchable. Kalau dia mau melakukan kejahatan dengan menggunakan palu hakimnya, insya Allah itu tidak akan tersentuh. Karena atas nama hukum itu, dia kemudian mencoba mencari dasar-dasar pembenaran, baik untuk menghukum pelaku maupun untuk membebaskan pelaku. Oleh karena itu sebenarnya, kalau kita mau berujuk kepada hukum positif yang ada, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, hati-hati. Kalau Anda membaca dengan seksama pasal 183 KUHP, 183 KUHP itu sebetulnya adalah larangan, bukan suatu kewajiban. Karena dalam pasal 183 KUHP itu mengatakan bahwa hakim tidak boleh. Jadi kata-kata itu hakim tidak boleh. Kalau kata-kata tidak boleh itu berarti sifatnya larangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali, jadi asal hukumnya itu larangan. Lalu kemudian diberi klausula eksepsional. Kecuali jika berdasarkan minimum 2 alat bukti telah menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana itu. Mengapa demikian? Karena postulat yang dipakai oleh seluruh hakim di dunia ini, lebih baik dia tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Saya ulangi sekali lagi, lebih baik seorang hakim itu tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa demikian? Sebab kalau hakim itu dia tidak menghukum orang yang bersalah, maka ketika orang itu lepas dari hukuman di dunia, dia tidak akan bisa pernah lepas dari hukuman di akhirat. Sebaliknya, ketika hakim itu kemudian menghukum orang yang tidak bersalah, maka ada 2 dosa yang dia tanggung. Pertama adalah dosa orang yang dia hukum padahal tidak bersalah, dan yang kedua adalah dosa dari dia diri sendiri karena salah dalam memutus. Yang berikut ingin saya katakan, dari apa yang diuraikan tersebut, ini yang selalu harus kita pahami bersama, bahwa dalam konteks peradilan pidana, sebetulnya probabilitas hakim untuk menjatuhkan pidana
terhadap seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa di kursi persakitan, sebetulnya probabilitas itu lebih banyak tidak menghukum daripada menghukum. Jadi putusan dalam perkara pidana itu hanya ada 3 kemungkinan. 1 adalah bebas, 2 adalah lepas, 3 adalah menjatuhkan pidana. Jadi kalau kita pakai prosentase secara matematis, maka probabilitas tidak menghukum itu adalah 66,6%. Celakanya di Indonesia, kalau hakim membebaskan orang, lalu kemudian timbul satwa sangka, timbul berbagai analisis dan berbagai macam suara miring dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana cara kita mengontrol putusan pengadilan, terus terang saja susah untuk kita berharap dari pers. Meskipun saya yakin di sini banyak pers yang mendengar. Karena apa? Dalam studi kejahatan, pers itu ibarat pisau bermata 2. Kadang-kadang dia bisa sebagai social control, tetapi lebih banyak sebagai humasnya penjahat. Atau boleh dikatakan dia turut melahirkan apa yang kita sebut dengan istilah trial by the pers. Jadi pers sudah lebih dulu menghakimi. Ini yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Sehingga seseorang itu dihukum lebih pada opini publik, bukan berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan. Apalagi ketika kita berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, Indonesia ini adalah negara yang istimewa. Mengapa negara yang istimewa? Karena penindakan terhadap kasus korupsi itu dapat dilakukan oleh 3 lembaga. Bisa oleh kepolisian, bisa oleh kejaksaan, bisa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya dari sisi due process of law tidak menjadi soal. Yang menjadi persoalan apabila standar antara satu institusi dengan institusi lainnya berbeda. Dan inilah yang terjadi di tempat kita. Ini sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Dalam due process of law, boleh saja penegakan hukum terhadap satu kejahatan itu dilakukan oleh lebih dari satu institusi. Tetapi harap diingat, tidak boleh ada perbedaan standar. Kalau ada perbedaan standar, maka terjadi diskriminasi. Kalau terjadi diskriminasi, pada hakikatnya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagi teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika bekerja dalam kerangka dan sistem hukum acara pidana yang harus berada di dalam benak teman-teman aparat penegak hukum, bahwa hukum acara pidana itu diciptakan, landasan filosofisnya bukan untuk memproses tersangka, tetapi landasan filosofis dari hukum acara pidana itu jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dengan kewenangan, dengan kekuasaan yang ada pada aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, masih dalam bingkai hukum acara pidana, kita tahu persis bahwa hukum acara pidana itu dia mengandung sifat keresmian dengan bersandar pada 3 prinsip, yaitu hukum acara pidana harus tertulis, yang kedua hukum acara pidana itu harus jelas, dan yang ketiga hukum acara pidana itu harus ketat. Kemudian apa yang terjadi? Kalau seandainya di dalam hukum acara pidana itu terdapat suatu kekosongan, atau boleh dikatakan dalam hukum acara pidana itu terjadi hal yang multi interpretasi, maka disitulah berlaku asas exceptio firmat regulam, bahwa interpretasi atau penafsiran terhadap hukum acara pidana itu sama sekali tidak boleh merugikan orang yang terperiksa, terlapor, tersangka, maupun terdakwa. Inilah mengapa sehingga memang ketika kita bekerja, ketika kita memilih profesi sebagai aparat
penegak hukum harus bersifat netral, harus bersifat tidak memihak ke kiri maupun ke kanan. Betul-betul harus strict to the rule. Nah, ini yang kemudian karena apa? Karena banyak penulis yang melakukan penelitian terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia ini sudah menulis jauh-jauh hari, ya. Kalau kita membaca bukunya King dalam A Framework of Criminal Justice System yang sudah ditulis 40 tahun yang lalu, tahun 1981, itu King mengatakan bahwa salah satu nilai dalam hukum acara pidana itu adalah bureaucratic model. Di dalam bureaucratic model itu polisi, penuntut umum, hakim itu terserah dia mau lebih memilih hal-hal yang memberatkan ataukah memilih hal-hal yang meringankan, itu betul-betul tergantung pada hati nurani mereka. Jadi mau ini dibawa ke kanan, mau dibawa ke kiri, mau berada di tengah, itu sebetulnya lebih pada moral dan integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Yang berikut sebelum yang terakhir, Mas Pitan yang menulis buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Guzman, saya terperanjat Mas Pitan membaca tulisan Mas di halaman 169. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya memohon maaf kepada Ibu Listiana Guzman. Sebetulnya ketika acara eksaminasi di Jogja pada tanggal 18 September 2018, waktu itu saya buru-buru meninggalkan ruangan karena ujian disertasi waktu itu sudah dimulai. Jadi saya sama sekali tidak maksud menolak uluran tangan ibu untuk bersalaman, tapi karena saya waktu itu keburu oleh waktu, sehingga saya ditulis oleh Mas Pitan di dalam buku halaman 169, buku Menyibak Kebenaran ini, kok seakan-akan tidak mau bersalaman dengan Ibu Listiana Guzman, padahal sesuatu yang sebetulnya tidak disengaja, betul-betul itu adalah by accident. Oleh karena itu melalui forum ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir, apa yang bisa kita petik dari buku ini? Kalau putusan pengadilan, kinerja aparat penegak hukum tidak bisa lagi dikontrol oleh pers, maka satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi yang bisa melakukan kontrol terhadap kinerja aparat hukum, especially terhadap putusan pengadilan, itu adalah perguruan tinggi. Bagaimana cara perguruan tinggi melakukan kontrol? Tidak lain dan tidak bukan, perguruan tinggi melakukan kontrol sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Irman Guzman bersama tim kuasa hukumnya, yaitu melakukan eksaminasi atau anotasi terhadap putusan pengadilan. Inilah yang terjadi di negara-negara modern, Bapak Ibu, seperti misalnya di Belanda. Setiap putusan pengadilan begitu inkrah, putusan pengadilan itu dikirim ke perguruan tinggi, ke fakultas-fakultas hukum yang ada di perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk melakukan anotasi terhadap putusan pengadilan. Dan disitulah karir dari seorang hakim akan ditentukan. Kalau putusan itu mengandung kesesatan, sehingga secara teoretik timbul banyak celaan, timbul banyak cercaan dari kalangan akademisi, maka tamatlah riwayat jenjang karir hakim tersebut. Ini saya kira yang dilakukan oleh Pak Irman Guzman dan tim kuasa hukum, melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan, ini sesuatu yang perlu ditiru untuk melakukan social control terhadap putusan pengadilan yang boleh saya katakan untouchable. Dia tidak tersentuh. Yang paling terakhir, ini saya sampaikan khusus kepada Pak Irman Guzman. Kemudian juga tadi saya lihat ada Pak Nyala Mataliti yang membuka acara ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang sedang ada dalam permasalahan hukum. Saya ingin mengatakan begini. Putusan hakim di dunia yang menyatakan kita bersalah, belum tentu di akhirat putusan itu akan menyatakan kita bersalah. Mengapa?
Karena tidak ada keadilan di dunia. Ini sudah di-state oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat terakhir. Di situ kalimatnya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Bagi saya seorang hukum ketika membaca teks itu harus diterjemahkan secara a contrario, bahwa di luar Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang adil. Karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sehingga mungkin saja di pengadilan dunia ini, Bapak Ibu yang sedang berurusan dengan hukum dinyatakan bersalah. Tetapi belum tentu di yaumil mizan, pada hari pertimbangan, di yaumil akhir, pada hari akhir, Bapak Ibu akan dinyatakan bersalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan banyak hal terkait momentum kita pada hari ini. Kita masih berada dalam suasana Idul Fitri, Syawalan, halal bihalal. Maka saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga ada dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Ya, sejak hari kelahiran Budi Utomo, 20 Mei 1908. Dan kita juga berada dalam suasana karena acara ini diadakan oleh keluarga atau korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tentu ada suasana reuni. Karena itulah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami dan juga khususnya Pak Irman Gusman, ya, Bang Viva Yoga dan seluruh kawan-kawan pengurus, Pak Manimbang Kaharyadi, sehingga saya diundang ke acara ini. Saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan 3 hal saja, karena tadi dikatakan kesan. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di majelis yang mulia ini. Kepada seluruh yang hadir, tadi saya mendengar dari Zoom, ada lebih dari atau lebih kurang 300-an orang yang hadir, apalagi juga melalui sosial media, ada banyak pejabat negara yang hadir, teman-teman aktivis, Himpunan Mahasiswa Islam dan yang lain-lain. Kepada semuanya saya ingin menyampaikan ini, ya. Jadi ada hadirin online dan hadirin offline ini dalam seminar kita ini. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama itu tentang perkenalan saya dengan Pak Irman. Yang kedua adalah soal KPK. Dan yang ketiga tentang buku ini dan masa depan dari penegakan hukum. Barusan saja kita mendengar ceramah singkat yang sangat padat dari Prof. Edi, Wamenkumham kita yang luar biasa. Menurut saya video pendeknya ini nanti tolong dipotong dan diperdengarkan kepada semua penegak hukum, terutama para hakim. Dan juga bahkan tadi di kalimat terakhir beliau pesan yang sangat baik gitu kepada mereka-mereka yang pernah bernasib seperti Pak Irman, mengalami cobaan hukum.
bahwa keadilan di dunia ini adalah fana. Hanya keadilan di sisi Allah saja yang abadi dan pasti. Saya mengenal Pak Irman ini sekitar tahun 95. Ya. Waktu itu saya masih kuliah tingkat terakhir di Fakultas Ekonomi UI. 95 berarti ya kira-kira hampir 30 tahun yang lalu ya, kalau kita menghitung. Saya masih muda, dan ini bukan perkenalan yang sepintas lalu, tapi perkenalan yang dalam. Oleh seorang kawan saya diantar untuk bertemu Pak Irman. Kebetulan saya sedang pada fase akhir menyiapkan skripsi. Pada waktu itu memang ada pilihan di UI itu memilih menulis skripsi atau mengambil kuliah beberapa SKS. Saya sedang mencari judul karena saya ini sebenarnya belajarnya ekonomi mikro. Ya. Saya ini sebenarnya ahli perusahaan. Dan kebetulan bertemu dengan seorang pengusaha muda yang membuat saya cukup terpukau dengan sepak terjang beliau pada waktu itu. Anak muda, ya, yang ganteng tentunya, ya, orang Minang, ya, dari provinsi Minangkabau nih. Kemudian keluarga bahagia, saya kenal Bu Lis dan anak-anak beliau sejak lama, Andra, Andari, Anjani. Jadi ini bukan sepintas karena kemudian pernah diajak oleh Pak Irman membuat sebuah penelitian tentang bagaimana kita membantu usaha kecil, menengah, dan koperasi di Indonesia sebagai satu bahan diskusi beliau di sebuah harian besar pada waktu itu. Jadi saya mengenal keluarga beliau, saudara beliau, anak dan istrinya. Saya mengenal juga Pak Gusman, ya, orang tua beliau. Sampai kami pernah ke Padang dan sebagainya. Sosok yang menurut saya luar biasa, tetapi kemudian kami agak terlepas karena beliau sibuk di politik daerah, saya maksudnya di DPD, saya juga sibuk di politik kepartean, sama-sama berada di Senayan, tapi nggak sempat saya menjadi penasehat rutin dari Pak Irman. Sehingga waktu kasus yang terjadi pada beliau, saya meyakinkan diri saya sejak awal ya, bahwa beliau adalah korban dari konspirasi politik yang menggunakan KPK sebagai alat untuk pemidanaan. Kasus-kasus seperti Pak Irman ini banyak ya. Dan sudah ditulis juga, saya juga menulis buku cukup banyak tentang malpraktek yang terjadi di lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Jadi ini sekilas perkenalan yang saya ingin sampaikan supaya orang mengerti bahwa saya mendalami jiwa dari 3 buku yang diluncurkan oleh Pak Irman secara beruntun. Karena itulah saya dalam banyak sekali kritik saya dan bahkan saya menulis beberapa buku dan banyak sekali ceramah tentang kenapa semua ini terjadi, itu karena kita menyimpang dari jiwa dan filsafat hukum yang selama ini dikenal dan dipelajari di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia ini. Hilang oleh rasa takut, hilang oleh disorientasi, hilang oleh jenggoisme dan jagoisme, ya. Gagah-gagahan di dalam penegakan hukum, hilang oleh emosi dan ambisi. Padahal kalau saya kembali seperti juga Prof. Edi tadi mengutip beberapa dalil gitu, di dalam Al-Quran misalnya dikatakan bahwa walillahil hukmu, dan kepunyaan Allah lah hukum itu.
Di situ saya memahami bahwa memang hukum itu bukan punya manusia, hukum itu punya Tuhan, karena pada dasarnya manusia sesama manusia tidak punya hak untuk menciptakan hukum. Karena itulah hukum itu punya Tuhan, seperti yang disebutkan di dalam kitab suci. Itu sebabnya kita semua memandang hukum itu harus memandangnya seperti milik Tuhan, dan karena itu mendekatinya seperti bagaimana sikap Tuhan terhadap hukum itu, yang maha rahman dan rahim, yang maha pemaaf, yang maha pengasih dan penyayang dan seterusnya, yang memiliki orientasi menjadikan hukum sebagai jalan terakhir, bukan sebagai metode pembalasan dendam seperti yang sering kita lihat. Tadi prinsip yang disebut oleh Prof. Edi, indubio pro reo, ya. Lebih baik salah di dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Gitu. Nah, yang saya tidak lihat, karena itulah saya berangkat dengan kritik-kritik yang tajam dan menulis buku. Di antaranya sebab karena saya melihat penyimpangannya itu ada ketika keluarnya kita dari prinsip-prinsip hukum dan juga prinsip-prinsip demokrasi di dalam penegakan hukum. Saya ini bukan sarjana hukum, bukan yuris, ya. Dalam salah satu buku saya juga Prof. Edi memberi keterangan, saya ini bukan yuris. Tapi saya merasa terganggu dengan penyimpangan ini. Dan karena itulah kemudian mencoba menelusuri penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dan buku ini, 3 buku Pak Irman ini menurut saya layak kita baca, ya, terutama teman-teman yang bersekolah di Fakultas Hukum. Buku ini mungkin saya mohon kepada panitia dan Pak Irman dicetak lebih banyak, karena eksaminasinya itu saya lihat dibandingkan kasus-kasus lain ini yang eksaminasinya paling banyak, ya, ditutup dengan semacam kesan dari Pak Irman atas peristiwa yang beliau alami, ya. Seorang anak muda yang sukses di dunia usaha tanpa cacat, tanpa cedera. Saya tidak pernah mendengar Pak Irman itu jadi pengusaha nakal sepanjang saya mendampingi beliau. Lalu kemudian menjadi anggota DPD sesuai dengan napas amandemen konstitusi. Bahkan beliau memimpin lembaga itu dengan rekod yang luar biasa. Tiba-tiba ada permainan politik yang menjatuhkan beliau dari belakang menggunakan tangan-tangan kotor yang ada di lembaga penegakan hukum. Ini yang saya mohonkan kalau bisa dibaca supaya kita lebih mengerti sekarang. Saya ingin mengakhiri penjelasan saya ini dengan menjawab beberapa hiruk-pikuk yang sekarang sedang terjadi. Ya. Ketika sebagian dari kawan-kawan kita belum bisa menerima fakta bahwa kita telah melakukan koreksi yang serius terhadap jalannya penegakan hukum, khususnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kita. Sehingga ada orang yang merasa bahwa kalau bukan karena sekian orang harus berada di lembaga itu, seolah-olah lembaga itu yang punya ribuan pegawai, yang punya anggaran dan jaringan yang besar, seolah-olah tidak ada gunanya lagi. Babak akhir dari koreksi harus kita teruskan. Kita tidak boleh kembali ke belakang. Kemarin Presiden membuat pernyataan, mungkin ada kelompok-kelompok yang menyampaikan keluhan-keluhan kepada Presiden. Saya mohon kepada Presiden Jokowi, beri kepercayaan kepada KPK, beri kepercayaan kepada pemimpinnya yang ada sekarang. Mereka juga adalah anak bangsa yang punya hati nurani, mereka juga ingin memperbaiki keadaan. Daripada kita bongkar-bongkar semua malpraktek yang ada di masa lalu yang ini bisa merusak, biarkan mereka dari dalam melakukan perbaikan. Terlalu banyak masalah kalau kita bongkar. DPR pada masa yang lalu pernah membuat pansus, saya punya laporan pansus 1000 halaman yang menjelaskan begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Tapi sudahlah, kita sudah melakukan koreksi
dan biarkanlah institusi itu bekerja mengintegrasikan diri dalam sistem hukum kita dan dalam sistem negara kita. Sebab saya tahu di sana banyak kelompok yang tidak mau ya menggunakan hukum sebagai cara berpikir dan bertindak, tapi menggunakan cara-cara lain, cara politik dan juga cara yang mereka sebut sebagai cara agama, tapi merupakan penyimpangan di dalam memahami agama. Jadi saya bahagia hari ini bisa hadir di acara teman-teman kami ini, karena ini adalah hari penting sekali, momen yang sangat baik bagi bangsa kita untuk maju selangkah demi selangkah lagi. Banyak pelajaran yang harus diambil, termasuk juga oleh institusi lain. Jangan jadikan hukum sebagai alat untuk membalas dendam. Saya terus terang sebagai bukan orang hukum, terganggu dengan konsep crime control. Sebab itu sering digunakan untuk mempersalahkan orang, seolah-olah efek jera adalah segala-galanya. Tidak ada efek jera apabila orang dipermainkan secara hukum. Tidak ada efek jera apabila orang dicurangi. Tidak ada efek jera apabila para penegak hukum bermain-main dengan prinsip hukum itu sendiri. Tidak akan ada. Hukum hanya bisa tegak melalui kesungguhan hati kita untuk mengikuti prosedur hukum yang ada dan prinsip-prinsip serta filsafat hukum yang sudah kita anut berabad-abad, bahkan berada di dalam ruang lingkup agama yang suci. Itulah mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Pak Irman dan keluarga, Bu Lis yang luar biasa kesabarannya mendampingi Bapak selama proses. Dan mudah-mudahan kita terus melangkah ke depan. Saya juga mengajak Pak Irman dan teman-teman sekalian, mari kita optimis, jangan kapok menjadi bagian dari bangsa Indonesia meskipun banyak masalah di tengah jalan, tapi kita tetap harus percaya bahwa generasi demi generasi akan datang memperbaiki keadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita berkumpul dan melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susetio, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti, Bapak Wamenkumham, Bapak Edi Hierich, Majelis Nasional Kahmi, Kakanda Viva Yoga, Bapak Irman Gusman, Bapak Fahri Hamzah, dan kepada Bapak-Bapak Kanda Yunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan selanjutnya kader-kader HMI di seluruh Indonesia dan hadirin yang mengikuti acara webinar ini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Irman Gusman karena telah meluncurkan buku tentang menyibak kebenaran, drama hukum, jejak langkah, dan gagasan Irman Gusman. Buku ini adalah suatu karya intelektual yang patut diapresiasi karena merupakan salah satu bentuk perlawanan secara intelektual, yang mana keadilan adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia harus dilawan dan harus dipertahankan. Ketika keadilan tidak bisa dipertahankan, maka harus direbut kembali. Salah satu cara, salah satu metode yang diajarkan dalam buku ini adalah dengan cara-cara intelektualisme. Dalam buku ini ada satu hal yang sebetulnya sangat menarik, yakni ada kata-kata perselingkuhan antara hukum dengan politik, yang mana kata-kata ini sangat menyinggung kehidupan sehari-hari kita, yang mana hukum
yang seharusnya menjadi panglima tertinggi di Republik ini telah menjadi hal yang sangat krusial yang perlu kita pertahankan ke depan. Hadirin yang berbahagia, selain mengucapkan selamat kepada Bapak Irman Gusman, hari ini kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional, embrionya itu telah terjadi 113 tahun yang lalu, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi yang kolektif yang memperjuangkan hak-hak bangsa kita, yang memperjuangkan keadilan dari penjajahan kolonial Belanda. Kita bisa mengatakan bahwa kebangkitan nasional adalah kebangkitan pemuda Indonesia yang senantiasa bergulat dengan persoalan-persoalan bangsanya dan menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pemuda-pemudi yang terhimpun dalam payung demokrasi, payung keadilan, maka salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali menjadi pemuda yang kuat dan pemuda yang betul-betul menjunjung keadilan. Hari ini kita tidak lagi di bawah penjajahan kolonialisme, tidak lagi di bawah imperialisme. Kita adalah bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka. Mari kita isi Indonesia yang merdeka ini dengan hal-hal yang positif dan konstruktif, serta dengan cara-cara yang kritis dan solutif dan dengan cara-cara yang berkeadilan. Pemuda adalah problem solver, bukan problem maker. Walaupun kita tidak memiliki banyak harta, kekayaan, pengalaman, akan tetapi pemuda adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang betul-betul memiliki integritas, memiliki idealisme, memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini dengan cara-cara yang berkeadilan, dengan cara-cara yang kritis dan solutif. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan, untuk menebarkan kebaikan. Mari syiarkan persatuan sebagai spirit dan kolaborasi sebagai strategi kehidupan kita. Insya Allah dengan spirit persatuan, kolaborasi, dan keadilan, kita akan menjadi penggerak sejarah yang membangkitkan sejarah negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Alhamdulillah, di hari peringatan Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku dengan tema penegakan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan sebagai legasi untuk generasi penerus. Jadi saya melihat dalam acara yang diadakan oleh KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tentang bedah buku, peluncuran buku dari Bang Irman Gusman, saya melihat bahwa disinilah bentuk-bentuk kegaduhan hukum yang hari ini masyarakat Indonesia sangat merasakan bagaimana penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi saya sebagai Ketua Umum KNPI melihat adanya diskriminasi hukum, adanya ketidakadilan hukum ya, yang terjadi di Indonesia, dan itu menjadi catatan bagi kita generasi muda untuk menjaga dan memperbaiki penegakan hukum yang ada di Indonesia agar masyarakat Indonesia lebih percaya kepada penegakan hukum di negara kita. Kita harus ingat bahwa penegakan hukum adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan. Tidak ada ketidakadilan dalam hukum di Indonesia ini. Jadi semoga dalam acara yang diadakan oleh KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, saya berharap bahwa ini akan menjadi solusi bagi para penegak hukum kita untuk memperbaiki
memperbaiki bagaimana mekanisme hukum yang dijalankan dan keadilan hukum yang mereka jalankan. Jadi kepada Pak Presiden Joko Widodo, semoga buku yang diluncurkan oleh Bang Irman Gusman menjadi referensi bagi seorang Presiden Republik Indonesia untuk lebih memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih kepada JF Production yang telah membantu acara Majelis Nasional KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Salam pemuda. Semoga Indonesia bangkit dan penegakan hukum bisa adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman. Hadirnya buku jilid ketiga ini semakin melengkapi Bunga Rampai, serial tulisan eksaminasi yang tentunya memberikan perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam terhadap putusan perkara yang dihadapi oleh Irman Gusman. Saya merasa salut dengan ketegaran dan ketajaman juang sahabat saya Irman Gusman yang tak pernah lelah untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya, bahkan ketika beliau dalam kondisi terpuruk di balik jeruji besi. Dan memang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kegigihan perjuangan itu akhirnya berujung pada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Irman Gusman. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa musibah yang dialami Irman Gusman adalah sebuah kealpaan. Saya meyakini buku ini tidak hanya inspiratif, tapi juga menyajikan sisi-sisi humanis serta berbagai gagasan dan pemikiran kebangsaan yang dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada sahabat saya. Semoga buku ini dapat dibaca dan dinikmati oleh masyarakat luas sebagai bahan pembelajaran kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman hidup, pemikiran, serta karakter seseorang akan menjadi perhatian publik ketika ingin mengenal sosok figur seseorang. Figur seseorang terbentuk melalui suatu perjalanan hidup yang panjang, berliku, dan kadang mengalami pasang surut kehidupan dalam mewujudkan cita-citanya. Buku Menyibak Kebenaran dapat memberikan sekilas gambaran kepada kita tentang kiprah figur Bapak Irman Gusman. Di buku ini, pembaca bisa mendapatkan informasi bagaimana Bapak Irman Gusman dengan kisah-kisah dalam perjalanan hidupnya, menghadapi berbagai tantangan, serta pemikiran-pemikiran tentang berbagai tema. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengalaman kepada para pembaca untuk dapat lebih mengenal sosok Bapak Irman Gusman. Walaupun cerita dan pengalaman hidup untuk setiap individu akan berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan dari kisah hidup banyak tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran, yaitu semangat yang selalu bergelora untuk menjadi manusia yang merdeka, bahagia, dan tentu saja membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada sahabat saya Pak Irman Gusman atas peluncuran buku yang berjudul Menyibak Kebenaran. Buku jilid ketiga ini berisi banyak fakta hukum dan laporan tentang kiprah Pak Irman semasa menjadi Ketua DPD RI, termasuk berbagai upaya yang dilakukan oleh DPD RI yang bertujuan untuk memperkuat
kepercayaan investor mancanegara untuk berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia. Semoga buku ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, maupun dalam upaya kita bersama untuk memenuhi aspirasi masyarakat di semua daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan daerah, sebagaimana yang senantiasa diperjuangkan oleh DPD RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat dan rasa syukur atas telah diluncurkannya buku karya Bang Irman Gusman yang berjudul Menyibak Kebenaran. Semoga dengan terbitnya buku ini akan menjadi referensi dan refleksi kritis bagi kita semua bangsa Indonesia di dalam menegakkan hukum yang berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya juga ingin memberikan support dan semangat kepada Bang Irman Gusman untuk terus berikhtiar, berjuang demi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melengkapi 2 serial sebelumnya, kita kembali mendapatkan kesempatan untuk mengetahui secara utuh persoalan hukum yang dialami oleh Bapak Irman Gusman. Penting bagi praktisi, akademisi, maupun stakeholder lainnya sebagai pembelajaran bahwa teori hukum terkadang tidak selalu sejalan dengan praktek dan tidak mudah menghubungkan antara dunia rasio atau dasolen dengan dunia empiris atau sains. Pada akhirnya, apa yang terjadi dan apa yang dialami Bapak Irman Gusman merupakan episode penting dalam kehidupannya yang dapat diambil hikmah oleh kita semua dalam upaya mewujudkan hukum di negara Indonesia yang berdasarkan hukum. Saya ucapkan selamat atas peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan mengucapkan selamat atas peluncuran buku Bang Irman Gusman, Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman, yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah buku ini menjadi buku yang bermanfaat untuk kajian akademik, studi kasus, khususnya terkait dengan persoalan hukum. Semoga buku ini jadi inspirasi dan mampu melahirkan gagasan-gagasan baru, khususnya di dunia hukum dan bagi generasi muda Indonesia. Sekali lagi selamat atas peluncuran bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti. Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2016, Saudara Irman Gusman, sahabat saya yang kita banggakan, dan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Viva Yoga Mauladi,
selaku Ketua Penyelenggara, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Edward Edi Omar Syarif, para narasumber Dr. Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013-2015, Profesor Dr. Eman Suparman, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2010-2015, Saudara Fahri Hamzah, sahabat saya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua hari ini dapat hadir pada acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional sekaligus peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Meskipun dilakukan secara virtual, tentunya tidak mengurangi makna kebersamaan kita, dan semoga acara pada hari ini dapat membawa berkah dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mengawali sambutan saya ini dalam suasana bulan Syawal, perkenalkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai tonggak sejarah bangkitnya semangat nasionalisme yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan yang mampu menembus sekat-sekat keberagaman dalam aspek suku, budaya, agama, maupun batas teritorial. Semoga momentum Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kebangkitan Nasional ini yang kita peringati dalam suasana keprihatinan dalam menghadapi COVID-19 akan semakin menguatkan hati kita, jiwa kita, dan raga kita untuk tetap membangun solidaritas, bekerja bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Kini setelah 3/4 abad usia kemerdekaan, kita masih berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mengukur capaian kemakmuran mungkin dapat kita rujuk dari besaran angka produk domestik bruto atau PDB per kapita, atau diukur dari kemampuan daya beli masyarakat atau purchasing power parity sebagai gambaran. Menurut catatan Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2018 menembus 1,04 triliun US dollar dan menempatkan Indonesia pada ranking 16 dunia. Bahkan jika diukur dari paritas daya beli, Indonesia menduduki ranking ke-7 dunia. Jadi kalau kita ukur dari paritas daya beli, Indonesia menduduki ranking 7 dunia. Namun ketika angka tersebut dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia, maka pendapatan nasional bruto per kapita kita hanya ada di angka 3.840 US dollar dan menempatkan kita pada ranking 120 di dunia. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemerataan kesejahteraan masih harus kita perjuangkan bersama. Selanjutnya, untuk mengukur capaian keadilan, kita tidak dapat dengan serta-merta merujuk pada data dan kalkulasi numerik, karena memaknai konsep keadilan harus mempertimbangkan beragam aspek dan dimensi yang tidak hanya bersifat kuantitatif, melainkan lebih pada aspek kualitatif. Apalagi jika konsep keadilan ini
kita bawa pada ranah penegakan hukum. Berkaitan dengan tema bahasan, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan sebagai spirit kebangkitan nasional, maka peringatan kebangkitan nasional harus kita maknai sebagai ajang untuk refleksi dan mawas diri. Setelah 113 tahun, momentum kebangkitan nasional mewarnai dinamika perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Sudahkah cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan berhasil kita wujudkan? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Jika kita merujuk pada indeks supremasi hukum atau Rule of Law Index yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Beberapa aspek yang diukur dalam penentuan indeks supremasi hukum ini antara lain adalah aspek penegakan hukum, peradilan perdata, dan peradilan pidana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai data pembanding, hasil survei yang diterbitkan oleh Indonesia Political Opinion pada bulan Oktober 2020 mencatat bahwa angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64%. Cukup tinggi. Dan ini merupakan angka ketidakpuasan tertinggi jika dibandingkan dengan bidang lain seperti bidang ekonomi yang mencapai 57%, bidang politik dan keamanan 51%, serta bidang sosial dan humanoria sebesar 50%. Khusus dalam bidang penegakan hukum, tingginya angka ketidakpuasan publik dipicu oleh beberapa faktor, antara lain persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, independensi penegakan hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, kualitas kebijakan, serta beberapa faktor lainnya yang dinilai tidak menghasilkan kinerja yang optimal. Catatan dari World Justice Project dan Indonesia Political Opinion di atas menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum masih ada beberapa persoalan yang harus kita benahi. Dan untuk membenahinya, sesungguhnya konstitusi kita telah memberikan rujukan, referensi, dan dasar pijakan legalitas yang tegas dan jelas. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Dalam konsepsi negara hukum, harus ada penghormatan terhadap pengakuan normatif dan empirik atas prinsip supremasi hukum atau supremacy of the law. Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law dan azas legalitas yaitu penegakan dan penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri atau due process of law. Untuk membangun penegakan hukum yang berkeadilan, maka independensi, netralitas, dan integritas aparat penegak hukum adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, masih sering kita dengar suara sumbang dan bernada satir yang mengkritisi proses penegakan hukum yang cenderung abai terhadap nilai-nilai keadilan. Misalnya, hukum yang diibaratkan sebuah pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau ibarat jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil, namun tidak berdaya ketika menghadapi kejahatan-kejahatan besar. Secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan oleh
sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan, dan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan dan saya hormati, mengingat pentingnya tema penegakan hukum yang berperkemanusiaan dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan hukum nasional, maka saya sangat mengapresiasi langkah Majelis Nasional kami menyelenggarakan acara diskusi pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat atas peluncuran buku sahabat saya, Saudara Irman Gusman, yang berjudul Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Buku ini menurut saya tidak saja menyajikan berbagai gagasan dan pemikiran wawasan kebangsaan dari seorang Irman Gusman, tetapi juga menjadi saksi ketegaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Dan oleh karenanya tentunya buku ini akan memperkaya khasanah dan referensi kajian hukum yang sangat kita perlukan dalam proses refleksi dan mawas diri dalam memaknai penegakan hukum di Indonesia. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan mengangkat tema penegakan hukum tentunya sangat relevan, bukan saja karena masih banyak pekerjaan rumah dalam penegakan hukum di tanah air kita, namun juga dilandasi pemikiran bahwa ke depan tantangan dalam pembangunan hukum nasional akan selalu berkembang secara dinamis. Oleh karenanya, pembenahan sistem hukum harus menjadi upaya yang berkesinambungan seiring dengan dinamika zaman. Dalam konteks inilah kiranya momentum kebangkitan nasional dapat kita maknai sebagai usaha atau ikhtiar untuk mewujudkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat dan semoga melalui forum ini akan terhimpun berbagai gagasan dan pemikiran yang konstruktif yang mampu memperkaya dan memberikan perspektif kita dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita selalu meningkatkan semangat dan kebanggaan nasional kita, karena hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113. Artinya lebih 100 abad yang lalu, para generasi muda pada waktu itu telah berjuang dan bertekad untuk memajukan bangsa ini melalui organisasi Budi Utomo yang kemudian memberikan kita semua upaya-upaya kemerdekaan sampai sekarang ini. Dan juga bertepatan dengan peluncuran buku Saudara Irman Gusman berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau, karena pengalaman adalah cara yang paling kita untuk memahami sesuatu.
Saudara Irman sudah mempunyai pengalaman yang juga tentu menyedihkan, tetapi mempunyai makna yang dalam untuk kita semuanya. Tentu bagi kita semua pengalaman itu menjadi pembelajaran untuk tidak terjadi lagi, dan juga bagaimana kita terus membangun bangsa ini sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat semuanya, dan juga selamat kepada Irman atas bukunya. Mudah-mudahan akan memberi makna yang baik pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku seri ketiga dari Bang Irman Gusman, Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan. Jadi, produk-produk buku ini adalah merupakan bagian penting dalam pengembangan intelektual, sekaligus juga menjadi catatan dokumen otentik dalam hal nilai kebenaran, objektivitas, dan meliputi berbagai peristiwa yang telah terjadi. Atas nama Majelis Nasional KAHMI, saya mengucapkan selamat kepada Bang Irman Gusman yang begitu produktif untuk menulis dalam bentuk buku dengan judul Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan. Ini adalah menjadi dokumen otentik yang akan dibaca oleh anak cucu kita dan menambah khasanah intelektualitas kita bagaimana berbicara, memposisikan antara hukum, politik, dan proses-proses sosial yang berkembang pada masa itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Aryatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023, mengucapkan selamat atas terbitnya buku jilid ketiga dari serial Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman. Buku ini lahir dari catatan-catatan yang ditulis saat berada di dalam masa kurungan. Buku ini hadir sebagai wujud buah pikiran Irman Gusman dalam menyikapi problematika hukum, khususnya pada proses hukum kasus gratifikasi yang kemudian berubah menjadi kasus korupsi yang menjeratnya. Saya secara pribadi mengapresiasi keberanian Irman Gusman untuk meluapkan kebijakan-kebijakan yang kurang bijak melalui hadirnya buku ini. Langkah ini merupakan suatu kebajikan yang sangat bijak dalam konteks menolak untuk melupakan perselingkuhan antara hukum dan politik di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Pertama, Ketua Umum DPP KNPI, mengucapkan selamat kepada Majelis Nasional KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang telah mengadakan acara di Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei 2021 dengan tema penegakan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sebagai legasi untuk penerus bangsa. Kita tahu bahwa penegakan hukum di Republik Indonesia ini sedang sangat amat diragukan oleh sebagian rakyat Indonesia, dan semoga dalam acara yang diadakan oleh Majelis Nasional KAHMI bisa perkuat bagaimana penegakan hukum yang baik agar masyarakat bisa merasakan bagaimana rasa keadilan itu di diri mereka semua. Salam pemuda Indonesia, semoga penegakan hukum kembali lagi dan rakyat Indonesia bisa merasakan keadilan di negara yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakin usaha sampai. Yakusa.